Jumpa kembali bersama Bullfrog IDN membahas seputar budidaya katak bullfrog. Oke, pada video kali ini saya akan membahas pertanyaan yang teman-teman sampaikan di sosial media kami, baik di Instagram, TikTok, YouTube maupun Facebook. Banyak sekali saya terima pertanyaan, Mas, Pak, Bro, bagaimana saya memulai budidaya katak bullfrog ini? Saya ingin belajar. Untuk belajar budidaya katak bullfrog, yang pastinya mereka akan kita tempatkan pada habitat buatan atau yang saya maksud adalah kolam. Bagaimana kolam ideal yang baik atau yang tepat untuk digunakan sebagai budidaya katak bullfrog? Yuk mari kita bahas. Untuk kolam yang digunakan, untuk saya sendiri di sini memiliki kolam terbuat dari beton. Lalu pertanyaannya, apakah bisa budidaya katak bullfrog dengan kolam terpal? Bisa. Jadi jika teman-teman ingin memulai dari kolam terpal, itu bisa. Lalu apakah bisa jika kita menggunakan kolam dari tanah? Kolam yang langsung dari tanah kita keruk, kita beri air di situ, kolam tanah, apakah bisa? Ya, bisa. Ada beberapa peternak yang menggunakan kolam terpal dan kolam tanah. Itu juga bisa dimanfaatkan. Apapun itu kolamnya, nah, untuk ukuran kita sesuaikan dengan perawatan harian. Karena besar atau kecil suatu kolam nantinya yang akan menentukan tingkat repot atau tidaknya. Jika kolam terlalu lebar, artinya kita nanti akan sedikit kerepotan untuk membersihkan. Jika kita terlalu kecil, nantinya kapasitas kolam itu sendiri juga tidak terlalu banyak. Nah, maka dari itu baiknya masing-masing kolam kita sesuaikan dengan kebutuhan. Seperti kolam pemijahan, kolam pembesaran cebong, dan kolam pembesaran percil hingga konsumsi. Itu bagaimana? Untuk kolam pemijahan yang saya gunakan atau yang saya rekomendasikan buat teman-teman, ukuran kolam 1,5 hingga 1 meter untuk kolam pemijahan. Kenapa hanya dengan diameter 1 hingga 1,5 meter saja? Katak nanti setelah dipijahkan, jika sudah bertelur, maka segera mungkin kita ambil si indukannya, baik betina dan pejantannya. Ketika kita mengambil indukan yang telah pijah itu akan jauh lebih mudah. Lain halnya kita pijahkan di kolam yang ukurannya agak besar. Pastinya kita mau mengambil dia sudah takut, lari ke sana, lari ke sini. Sehingga nantinya jika sudah berhasil bertelur, telur itu nantinya yang akan rusak. Lalu jumlah ideal untuk pemeliharaan atau pembesaran kecebong itu sebenarnya mudah dilakukan. Jika kita mengetahui karakter atau jenis dari cebong itu sendiri, mereka masih bernafas menggunakan incang, artinya sama dengan ikan. Dengan ukuran kolam 2x2, itu dapat menampung mungkin 15 hingga 20 ribu per kolamnya. Jadi tergantung dengan kapasitas kolam. Lalu untuk pembesaran percil, ukuran kolam 2x2 itu baiknya diisi bibit percil 200 hingga 250 ekor. Apa sih harapannya? Kenapa hanya 200 hingga 250 ekor saja per kolam diameter 2x2? Karena nantinya jika terlalu padat, pastinya jika teman-teman mau mulai, bagaimana rasanya jika tebar padat? Pastinya banyak resiko yang akan terjadi. Maka dari itu, nantinya jika teman-teman sudah berpengalaman, sudah mampu untuk mencermati bagaimana pola karakter dari percil itu sendiri, nanti bisa disesuaikan, bukan mutlak harus 200-250 itu. Cuma bagi para pemula baiknya mulai 200 hingga 250. Jika ingin ditambah, jika teman-teman sudah mengetahui bagaimana karakter dari katak tersebut. Berapa sih ketinggian minimal jika saya ingin menyiapkan kolam? Untuk katak pastinya itu minimal ketinggian kolam di 75 cm hingga 85 cm. Artinya dari percil hingga indukan itu baiknya di ketinggian 75 cm dan 85 cm. Untuk standar air yang digunakan budidaya katak bullfrog ini, untuk sumber air baiknya sumber alami atau air sumur. Lalu ada teman peternak juga yang memakai air dari PDAM. Nah, air PDAM itu macam-macam yang kami temukan. Sejauh ini
yang saya temukan dari peternak yang menggunakan kolam PDAM itu ada yang zat kapurnya terlalu tinggi, lalu kadar zat besinya terlalu tinggi, itu juga kami pernah temui. Tetapi saran saya buat teman-teman, jika tidak ada sumber air alami dari sumur, jika terpaksa ingin menggunakan air dari PDAM, maka baiknya kita buat tandon terlebih dahulu. Nah, air sebelum masuk ke tandon baiknya kita menggunakan filter. Nah, filter air, jika teman-teman mau browsing alat tersebut, filter air banyak kok di e-commerce baik di oranye maupun di hijau. Nah, tips saya, jika teman-teman mulai terpaksa hanya ada sumber air dari PDAM, baiknya diinstal juga untuk filter airnya sebelum masuk ke tandon. Nah, harapannya dari tandon nanti jika masih ada sisa-sisa zat besi atau zat kapur, itu mampu ditampung di tandon itu, sehingga ketika dari tandon keluar ke kolam itu menjadi air yang bagus buat katak. Untuk intensitas cahaya yang dibutuhkan untuk kolam, baiknya menggunakan paranet 90%, yang artinya tidak begitu teduh dan tidak begitu terang. Nah, nantinya selain fungsi dari paranet ini mengatur intensitas cahaya sinar matahari, paranet juga dapat melindungi dari hewan seperti burung, seperti ular, dan hewan-hewan dari luar yang akan mengganggu jalannya budidaya katak burung ini. Untuk menjaga suhu kolam, baiknya kita gunakan kocoran air. Jadi untuk pipa inlet nanti kita tinggal lubangin sedikit, atau saya juga temui dari kolam peternak juga mereka menginstal misting atau embun buatan dari pompa, itu untuk menjaga stabilnya suhu di kolam. Jadi jika dibutuhkan saja, jika mungkin terlalu panas, kondisi di wilayah terlalu panas, itu mungkin bisa menggunakan kocoran air dari pipa inlet maupun tambahan instalasi misting atau embun buatan pada atap atau atas kolam. Untuk mengelola kandang supaya tetap terjaga, supaya awet dan supaya katak-katak itu sehat, pastinya lumut atau nanti kan karena kita menggunakan air, pastinya banyak lumut yang akan timbul. Lumut itu sebagai gulma, artinya lumut sendiri nantinya dapat mengikis ketebalan dari kolam beton. Maka dari itu kita wajib bersihkan lumut yang menempel pada dinding maupun lantai kolam supaya kandang tidak cepat gripis atau bocor nantinya, seperti itu. Oke, ada 4 hal yang teman-teman wajib bagi yang mau membuat kolam untuk kebutuhan budidaya katak bubrok ini. Yang pertama, sumber air, yang artinya sumber air nanti akan dikeluarkan oleh pipa inlet ke kolam. Yang kedua, pipa pembuangan atau pipa outlet dari dalam kolam, nantinya untuk memudahkan kita dalam proses pergantian air. Lalu yang ketiga, di situ haruslah teman-teman menentukan bahan material yang akan digunakan, baik itu kolam beton, kolam tanah maupun kolam terpal. Lalu yang keempat, teman-teman harus menyediakan peneduh atau biasa kita menggunakan paranet. Nah, ukuran paranet yang kita butuhkan itu tergantung cuaca atau kondisi lingkungan di daerah wilayah teman-teman sendiri. Jika wilayahnya terlalu panas, itu bisa menggunakan paranet 90%. Jika lokasinya tidak begitu panas, yang cukup teduh cuacanya, itu bisa menggunakan 80% untuk paranetnya. Jadi itu tadi adalah kesimpulan bagi teman-teman yang bertanya, Bang, saya ingin belajar bagaimana saya harus memulainya. Jika teman-teman sudah mengetahui atau sudah menonton video ini, saran saya segera dimulai. Teman-teman jika ingin memulai breeding maupun fattening, teman-teman bisa kontak admin Bullfrog IDN jika membutuhkan indukan maupun bibit. Bagi teman-teman yang ingin bergabung untuk bertukar pendapat, kami juga menyediakan WhatsApp group. Untuk linknya sudah kami sediakan di kolom deskripsi. Semoga video ini bermanfaat. Jika teman-teman ada pertanyaan, bisa komen di bawah. Jika suka dengan video ini, bisa like maupun share. Dan jangan lupa untuk subscribe. Sekian dan terima kasih dari kami. Nantikan video kami selanjutnya hanya di Bullfrog IDN.